Masyarakat tahunya kan ekonomi lancar, ibaratnya bisa makan, bisa memenuhi kebutuhan. Lah ini dampak dari peribadatan yang dipaksakan sehingga akan membahayakan bagi dirinya dan bahkan bangsanya gitu loh. Negara ini bisa korat-karit, lebih korat-karit karena untuk memenuhi, maaf, roda perekonomian ini kan sudah terhenti lah seolah-olah. Oke lah kalau yang masih mampu punya sawah, ibaratnya di desa atau yang di kota itu punya gaji, punya apa, bisa membeli segalanya taruhlah. Tapi kalau yang betul-betul tidak mampu, ini loh yang harus dipertimbangkan. Sebab yang perlu diingat, baik oleh siapapun, orang si kaya, itu si pejabat, itu siapa, saka guru pemerintahan itu adalah rakyat. Saya katakan lagi, saka guru pemerintahan itu adalah rakyat. Saya Mbak, efek daripada corona ini kan diantaranya kita kesulitan ekonomi ya, baik di kalangan bawah sampai dengan kalangan atas, mau nggak mau bisa dikatakan ekonomi sulit. Nah, kira-kira efek daripada kejadian-kejadian tersebut tadi itu kira-kira menurut panjenengan apa, Mbak? Tapi uluk salam mulya atur bagya wis nusantara. Om wilahin satinukuni hajat-hajat leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Ya, semua itu kan ada aksi, pasti ada reaksi, ada sebab, pasti ada akibat. Memang kalau akibat itu, kalau saya, orang saya itu, orang spiritual, tetap tidaklah saya banyak berkata, kecuali dari hasil spiritual itu sendiri, atau bisikanlah itu aja gampangnya. Jadi efek dari ini nanti pasti akan ada sebuah kobaran. Jadi berkobar-kobar rakyat yang tertinggal. Ini hasil daripada ritual saya, bisikannya demikian. Nah, berkobar-kobarnya ini tinggal akan berkobar positif apa negatif. Artinya dampaknya ini apa akan caranunya membabi buta, apa akan bisa teredam suasananya, akan makin prihatin, mendekatkan diri kepada Tuhan. Tapi biasanya kalau orang yang awam masih nggak itu, ya cenderung kelihatannya itu kurang bisa mengendalikan diri. Artinya kembali lagi hasil semedi saya lah, ibaratnya hasil ngesti saya itu adalah berkobar-kobar rakyat yang tertinggal. Tertinggal di sini bukan berarti tertinggal, sudah jelas tertinggal ekonominya, tertinggalannya. Tapi kan bisa diartikan dua, bisa tertinggal karena tinggal terus di rumah gitu loh. Ini berkobar nanti, tinggal berkobarnya itu akan berkobar positif apa negatif. Lah ketika manusia sudah dalam penekanan, jangankan manusia, binatang pun pasti akan merontak. Setelah merontak pasti akan ada sebuah reaksi. Nah, akan ada sebuah aksi dan reaksi gitu loh nanti. Nah, mudah-mudahan yang kita minta sih yang tetap stabil, yang tetap itu. Tapi karena sudah penekanan luar biasa, penekanan artinya batinnya sudah luar biasa, dohirnya mungkin yang biasa makan satu piring menjadi setengah piring mungkin nanti menjadi seperempat piring nanti terus jadi bingung, nggak ada lah. Ini loh yang sebab sekarang kan adanya hanya konsumtif, tidak ada produktivitas kan, seperti itu. Baik secara yang bekerja di proyek maupun yang bertani itu kan hanya konsumtif saja, produktivitasnya ini nggak ada. Artinya input dan outputnya ini nggak stabil, besar-besar daripada tidak. Otomatis berkobar-kobar rakyat yang tertinggal ini nanti, ya saya sama sekali tidak berharap ibaratnya terjadi penjarahan apa. Kemungkinan dimungkinkan itu akan berdampak yang carut mautnya tantanan yang nantinya akan mengarah kepada, kalau sekarang kan masih istilah hukumnya ini justice government, peradilan di tangan
peraturan ya di tangan Pemerintah. pemerintahan. Lah kemungkinan ini nanti akan timbul justice people lah itu loh. Jadi peradilan nanti timbul di tangan rakyat. Ini cara anunya. Tidak justice of law itu sudah tidak itu. Kemungkinan tapi ini sekali lagi kemungkinan ini akan terjadi justice people karena ya karena keadaan yang sudah itu. Makanya saya sih memberikan kalau saran berlebihan orang saya rakyat kecil ya ibaratnya memberikan rujukan lah ya. Jadi sebelum ini terjadi mestinya kita itu menyiapkan agar tidak terjadi ada tindakan preventif. Seperti juga sekarang kan dengan ini antara Cina dan Australia dan Cina dan Amerika Serikat ini kan sedang ini mungkin bisa timbul juga akhirnya nanti perang dunia ketiga bisa timbul. Lah bagaimana kita menanggapi ini? Kita wacananya juga harus ke sana. Kalau ibaratnya berbangsa dan bernegara ini NKRI itu harus kedaulatannya itu utuh sepenuhnya, itu harus bercakrawala kemana? Andai ke sana artinya kita cakrawalanya harus ke sana. Andai kata ini terjadi antara Amerika dan itu otomatis sebagai topik nanti Cina Selatan, Laut Cina Selatan. Posisi kita akan seperti apa? Nah, kalau menurut saya sekarang pure, artinya pure begini. Yang kaya jangan merasa kaya, tapi jangan merasa takut itu. Kembali kepada semangat 45 ibaratnya sekarang. Kalau itu malah ada anjuran semacam bela bangsa atau kalau istilah sananya itu wajib militer. Sebab kita kan nanti posisinya terjepit. Otomatis ketika Amerika dan Cina nanti bergolak di laut Cina Selatan ini, Australia campur tangan, Jepang juga nanti campur tangan, posisi kita itu sangat terhimpit. Singapura juga campur tangan, itu loh. Otomatis kita itu posisinya seperti itu. Makanya jiwa cinta tanah air ini, jiwa bela Pancasilanya ini harus ditimbulkan kembali. Ini artinya saya bercerita sedikit cakrawala untuk bagaimana kedaulatan NKRI itu tetap utuh, bagaimana ibaratnya rakyat yang ini tetap stabil. Kita harus mengadakan tindakan preventif. Kalau tidak ini kata bisikan saya yang berkobar-kobarnya rakyat yang tertinggal ini, ya mungkin efeknya akan berdampak disintegrasi ibaratnya loh, disintegrasi Soraurus kan seperti itu. Jadi begitulah berkobar-kobar rakyat yang tertinggal nanti, bisalah kobaran ini tetap efektif cinta tanah air yang tidak ibaratnya terpecah belah, kedaulatan terputus, sehingga ya Indonesia yang telah diciptakan oleh para pahlawan ini tetap stabil, tetap utuh. Kita nanti bisa dibangun kembali dalam suasana yang lebih itu setelah terjadi pandemi corona ini. Terima kasih. Tidak lain dan tidak bukan karena manusia itu telah melalaikan tugas manusianya di muka bumi ini. Kira-kira manusia kalau egois mementingkan diri sendiri, itu termasuk beribadah atau tidak? Mengapa ini terjadi wabah yang tingkatannya itu dunia? Karena tidak adanya orang yang menghalang-halangi kejahatan di malam hari. Artinya kejahatan di malam hari ini adalah pandangan metafisik. Mungkin banyak kaum yang munajat, kaum yang sholat, kaum yang melakukan semedi mungkin, baik itu pendetanya, baik itu kiainya, baik itu bikunya, baik itu ya dan lain-lain lah. Tapi yang pada prinsipnya di situ memohon untuk dirinya sendiri, tidak memohon untuk keselamatan. Cara istilah Jawa itu memayu hayu neng bawono. Memayu hayu neng bawono itu adalah melindungi semesta alam agar terhindar dari segala wabah, segala bencana,
itu nggak ada. Artinya memang fungsi daripada Brahmana sekarang apa sih? Aktivitas dari Brahmana sekarang apa sih? Kegiatan dari ulama sekarang ibaratnya berdoa untuk apa? Kalau melihat dari yang saya perkirakan awal itu, kemungkinan itu adalah cenderung 3,5 tahun. 3,5 tahun Bawono, atau tidak hanya Indonesia tapi khususnya Indonesia lah, itu mungkin bisa 3,5 tahun dilanda pandemi atau beberapa kejadian yang sekiranya akan cenderung menyengsarakan masyarakat atau mungkin pejabatnya, yang dikarenakan ada beberapa bisikan kepada saya bahwasanya setelah dipasung ini kan dengan adanya PSBB ya Pak ya, PSBB apa ini kan dipasung, ini tinggallah gambaran-gambaran masyarakat ini kan menggambarkan setelah ini, nah ini loh, setelah corona ini akan seperti apa, tinggallah gambaran-gambaran. Nah, terus lagi yang saya terima tadi siang kalau nggak keliru itu, masyarakat mbok arep rokat kayak apa wis ora bisa anane mung pengadilan suci. Nah ini artinya sudah betul-betul kehendak Tuhan Yang Maha Esa, kehendak alam semesta, bahwasanya untuk memperingatkan manusia kembali kepada relnya, fitrahnya manusia. Kalau istilah saya itu kembali ke dharma yang wajib. Artinya manusia ini belum bisa mengambil hikmah, cara berpikirnya juga masih maju, bukannya maju tapi kemajon kan. Kemajon itu mendahului kehendak. Nah, mungkin kalau di depan orang tua berarti mendahului kehendak orang tua. Kalau di depan alam, di depan Allah ya mendahului kehendak Allah. Jadi suasananya Bajing Agung ini artinya para pembesar, bukan menunjuk pembesar yang punya peran dalam sebuah negara dan rakyatnya, ini masih Bajing Agung bermewahan. Agar tidak bingung akan terwujudnya semua ini, kita semua bangsa ini harus selalu memandang dari sudut pandang cipta, sabda, maha cipta. Artinya agar manusia tidak bingung ini kembali kepada ciptanya masing-masing, agar bangsa ini, lah kalau urusan bangsa ini kan urusan gede. Artinya kalau boleh saya ngomong, kalau boleh saya berkata, itu menyampaikan kepada para pemimpin bangsa ini, semestinya kembalilah kepada sosok-sosok orang yang sedang menggeningkan cipta, yang bisa menemukan cipta sabda ini. Sabda itu kan ucapan kalau bahasa Indonesianya, tapi kalau bahasa wingitnya itu kan sabda. Kembali kepada wika-wiku sabdo pandito rakit, yang bisa buat panutan adalah pandito, artinya Brahmana yang betul-betul yang sudah sampai kepada tahapan sabda maha cipta. Lah, sabda maha cipta ini tidak menutup kemungkinan, Mas. Nanti dengan kata-kata ibaratnya corona balik, corona hilang, itu bisa hilang, gitu yang saya maksud. Ya, corona hilang. Terus ibaratnya bencana semisik bisa. Tapi mungkinkah? Karena sekarang kita harus sadar bahwa bangsa ini, para pemimpin bangsa ini, yang akhirnya rakyat mengikuti jejaknya ini, sedang dikendalikan oleh alam pikir dan alam nafsu, alam karep, keinginan. Menurut saya, tidak ada, hampir-hampir tidak ada sama sekali dalam menginjak ke alam roh.